kabarnya kalian? Sehat-sehat kan ya? Pasti kalian sehat. Oke, hari ini udah siap belum mulai ibadah online-nya? Kalau udah siap, ayo siapkan sikap beribadah yang baik dan ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah online secara daring Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang akan disampaikan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan berkat dari apa yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadahkan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, kita udah selesai berdoa. Jangan lupa siapin note ya buat nanti mencatat. Oke guys, selamat beribadah.
Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik. Hari ini kita udah mulai masuk di bulan yang baru, yaitu bulan Oktober, dan kita juga akan bahas tema yang baru, yaitu honor atau menghormati, menghargai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu, Engkau telah kumpulkan kami kembali di sini, meskipun dengan keterbatasan online. Kami tetap bisa beribadah, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami dalam mendengarkan kebenaran firman ini, biarkan kami bisa mendengarkan, dan ini juga bisa menguatkan, bahkan kami juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan, agar Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu, agar bisa menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan buat members Referensi. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Kita mau bahas tentang honor atau menghormati, menghargai, dan hari ini aku kasih judul The Fundamental Character, karakter dasar. Honor atau menghormati adalah dasar untuk bisa membentuk karakter kita. Dan ketika kita memiliki rasa hormat, itu juga adalah jalan atau cara untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Aku punya beberapa situasi. Coba nanti kalian tentukan masing-masing opsi dari situasi ini. Yang pertama, aku punya situasi di mana ketika kita bicara, kita lagi ngomong sama seseorang, kita lebih pilih mana? Orang tersebut mau mendengarkan kita, menyimak dan menanggapi kita, atau opsi yang lainnya adalah ketika kita bicara, orang tersebut nggak menggubris kita, nggak menganggap kita, dia sibuk sendiri, dia main handphone sendiri. Coba kalian tentukan. Di situasi yang kedua, aku juga punya opsi dalam suatu lingkungan. Ketika kalian datang ke sana, waktu kalian datang, orang-orang begitu happy, begitu gembira menyambut kalian. Hai Ben, halo pagi Ben. Atau di opsi lainnya adalah ketika kalian datang, mungkin ada yang sempat lihat, oh yaudah, nggak sapa apa-apa, nggak dianggap, nggak digubris. Kamu datang ya datang, nggak datang ya nggak ngurus. Who cares? Atau di situasi yang ketiga, ketika kita memiliki usia yang lebih tua, kita dipanggil Kak, Ko, C, Bang, dan lain sebagainya. Atau di opsi lainnya, kita dipanggil langsung nama kita oleh orang yang lebih muda dari kita. Atau aku juga punya situasi yang lain, ketika kita lagi chat di grup, kita menyampaikan suatu informasi, kita lebih suka yang mana? Ketika orang-orang itu melihat dan merespon, menanggapi apa yang kita sampaikan, atau kita hanya dibaca pesan yang disampaikan itu, hanya dibaca. Dan bahkan juga aku pernah dengar ada yang bilang, ini grup dibaca bukan koran ya, jadi ayo tolong responnya. Nah, kalau kalian diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seperti itu, pilihan mana atau opsi mana yang kalian pilih? Aku yakin kalian akan memilih opsi yang akan menunjukkan sikap hormat kepada apa yang kalian berikan, apa yang kalian sampaikan. Kalian dihormati, kalian dihargai. Itu adalah situasi yang pasti kalian pilih. Itu adalah opsi yang pasti kalian pilih. Aku yakin itu semua dari kita pasti juga memiliki keyakinan yang sama. Nah, rasa hormat sendiri itu menunjukkan rasa hormat sendiri itu membuat kita lebih kerasan, lebih senang waktu kita dihormati. Benar bukan? Nah, berarti artinya ketika kita bisa menghormati, itu ada jalan, itu adalah awal yang baik untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Menghormati punya arti menghargai, menjunjung tinggi, menganggap bernilai, menganggap berharga, menganggap penting, memuliakan, menghargai. Kita juga akan belajar seputar tentang hal itu. Nah, tapi yang terjadi sekarang ini seringkali kita lebih kurang menunjukkan sikap menghormati itu. Kalau di situasi yang tadi, mungkin kalian lebih sering untuk nggak mau nyapa teman yang lain. Betapa sering kita juga nggak mau belajar untuk mendengarkan orang lain. Kita sibuk bermain handphone sendiri, kita nggak menganggap apa yang mereka sampaikan. Atau betapa sering juga kita datang terlambat ketika kita membuat janji dengan seseorang. Betapa sering kita juga senang buat mengolok orang lain, mengejek apa yang dihasilkan, apa yang dilakukan oleh orang lain. Coba lihat dampaknya ketika kalian dihadapkan pada situasi seperti itu, atau kalian mengalami hal seperti itu, pasti kalian akan menjauhi orang yang nggak menghargai kalian, orang yang nggak menghormati kalian. Kita juga akan mulai kehilangan respect sama mereka.
Mungkin kalau kita juga sering datang terlambat, orang-orang juga akan lebih jarang untuk mau bekerja sama dengan kita karena kita nggak pernah on time, kita selalu datang molor, deadline juga dikerjakan molor. Nah, demikian juga ada kisah di Alkitab tentang Raja Saul, di mana Saul waktu itu sedang akan menghadapi perang. Di situ dia akan mempersembahkan korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan oleh Nabi Samuel. Tapi karena Nabi Samuel tidak datang waktu itu, Saul ketakutan dan akhirnya dia yang membakar sendiri korban bakaran dan korban persembahan itu, korban keselamatan itu. Itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan mau yang mempersembahkan adalah Nabi Samuel, tapi Saul melakukan itu sendiri. Ini juga berarti Saul menganggap remeh atau nggak menganggap bernilai apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul. Kita coba lihat di 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ketika Saul nggak menganggap perintah Tuhan ada sesuatu yang penting sehingga dia mempersembahkan sendiri, apa dampaknya? Tuhan mulai kehilangan respect sama Saul. Akhirnya Tuhan juga menetapkan pengganti Saul, yaitu Daud, untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Sama dengan kita, ketika kita nggak mendengarkan perintah atau nggak menuruti apa yang jadi perintah orang tua, bukankah kita juga sedang tidak menghormati orang tua kita? Nah, dari sini kita juga sudah tahu apa dari dampak nggak hormat itu tadi. Orang lain akan kehilangan respect sama kita, itu salah satunya. Dan saat ini, mari kita belajar untuk menanamkan sikap yang baik, sikap hormat, untuk juga memulai pembentukan karakter yang baik. Dan kita belajar poin yang pertama adalah hormat menimbulkan perubahan dalam hidup seseorang. Kita lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 8. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7, tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wah, terus aku lanjutkan sedikit dari ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dari kisah ini, kita lihat bahwa Zakeus awalnya adalah seorang yang dianggap jahat karena dia juga ada seorang pemungut cukai, kepala lagi di pemungut cukai itu. Nah, kenapa kok pemungut cukai ini semacam dibenci atau nggak disukai sama orang-orang pada zaman itu? Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai orang yang membela pemerintahan Romawi yang juga menagih pajak, dan itu memberatkan daripada orang-orang Yahudi, sehingga kedatangan mereka berarti ada hal yang menakutkan buat orang Yahudi pada zaman itu. Orang yang pemungut cukai juga dianggap seorang yang suka memeras, suka meminta lebih dari apa yang seharusnya mereka minta daripada rakyat. Dan mungkin karena saking jahatnya Zakeus, ia diangkat sebagai kepala pemungut cukai, berarti dia lebih daripada pemungut cukai yang lain. Berarti dia lebih jahat ataupun lebih suka memeras daripada pemungut cukai yang lain. Aku punya pemikiran gini, kalau apa yang dilakukan Zakeus adalah bentuk pelampiasannya karena ketidaksempurnaan yang dia miliki. Di sana tadi dituliskan bahwa Zakeus memiliki tubuh yang pendek sebab ia berbadan pendek, dan itu juga mungkin dianggap sebagai kekurangan.
Apalagi dia seorang pria, seorang cowok. Cowok itu lebih mementingkan harga dirinya, pride-nya tinggi, jadi ada sesuatu yang harus dia tonjolkan. Kalau dia kurang di bagian itu, dia akan menonjolkan di bagian yang lain agar dia mendapat pengakuan. Dan terlebih jika dia diremehkan akan kekurangannya itu tadi. Sebelum aku melanjutkan, aku mau bilang dulu nih, jangan pernah rendahkan seseorang karena keterbatasannya. Jangan pernah merendahkan seseorang karena kekurangannya, karena itu bisa melukai orang tersebut dan membuat keadaan semakin menjadi lebih buruk. Nah, kita nggak pernah tahu apa yang jadi isi hati dari seseorang ketika kita bully mereka, ketika kita menyampaikan sesuatu, apakah itu berdampak baik atau buruk di dalam hati seseorang. Contoh, kalau kalian pernah lihat film Joker, wah itu udah menggambarkan semuanya. Orang yang awalnya normal, orang yang awalnya biasa, orang yang masih bisa berperilaku baik. Karena bully, karena ejekan, karena dia direndahkan, karena dia dianggap hina, itu yang akhirnya merubah karakter dia. Dia akhirnya menjadi orang yang berlaku jahat, orang yang nggak sesuai dengan orang-orang yang lain, dia melampiaskan apa yang selama ini dia terima. Nah, hindari deh yang namanya body shaming itu, hindari yang namanya bully, hindari yang namanya merendahkan, meremehkan orang lain. Karena itu akan mendatangkan hal yang buruk buat seseorang. Nah, kembali lagi ke kisah Zakheus. Ketika Tuhan Yesus melihat Zakheus, dia lihat Zakheus ada di atas pohon, dia akhirnya menganggap dia akhirnya memanggil dia yang mungkin sebelumnya nggak pernah digituin, dia dianggap, dia dipanggil sama Yesus, dia dianggap seseorang, dia dinotis sama Yesus. Akhirnya dia, apa yang kita lihat di situ? Dia menerima Yesus, dia langsung turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bahkan kalau orang-orang di sana ngomong, Yesus loh makan di rumah orang berdosa, dia loh kumpul sama Zakheus itu yang seorang pungut cukai, orang yang nggak baik itu. Tapi dia nggak gubris itu, dia malah ngomong kalau setengah dari hartanya akan disumbangkan kepada orang miskin, dan kalau ada yang diperas dia akan kembalikan 4 kali lipat. Wow, betapa ada perubahan besar yang dilakukan oleh Zakheus ketika Yesus menerima Zakheus, ketika Yesus menghormati, ketika Yesus menganggap kehadiran Zakheus itu. Nah, ketika kita memiliki perasaan hormat itu, ketika kita mau menganggap seseorang itu bernilai, ketika kita menganggap apa yang dikerjakan seseorang itu berharga, itu akan mendatangkan perubahan. Yang mungkin sebelumnya dia nggak pernah sukacita, ketika dia dianggap dia melampiaskan sukacita itu, dia membagikan sukacita itu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jangan pernah pelit untuk bisa menghargai karya orang lain, untuk bisa menghormati kehadiran orang lain. Yang kedua, poin yang kedua, orang yang diberikan rasa hormat pasti akan mengeluarkan yang terbaik dari dirinya. Salah satu kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk diorangkan, diterima. Nah, semua orang aku yakin butuh pengakuan atas apa yang dikerjakannya. Ketika kalian mengerjakan sesuatu, ketika kalian gambar, atau ketika kalian bikin poster, mendesain poster, terus feedback yang kalian terima, wah bagus juga ya gambarmu, bagus juga ya, keren juga ya desainmu, wah cara ngomongmu pinter juga ya ketika kalian menyapa jemaat, ketika kalian presentasi, apa yang kalian presentasikan bagus juga ya. Itu akan membuat kalian lebih bersemangat ketika kalian harus presentasi ke depannya, ketika kalian harus mendesain poster ke depannya, ketika kalian harus melakukan sesuatu, pasti kalian akan melakukan itu dengan yang lebih semangat lagi, dengan lebih baik lagi. Aku juga pernah dengar salah satu konten di YouTube yang kreatornya bilang, ya jangan lupa subscribe dan like video ini agar saya bisa lebih bersemangat dan membuat video-video ke depannya. Artinya ketika kita diakui, ketika seseorang diakui, ketika seseorang dipuji, dia pasti akan lebih bersemangat dalam berkarya. Ada salah satu orang members di Youth Frenzy, dia dan kakaknya yang awalnya cuma hobi masak, dia coba-coba untuk masak dan menawarkan masakannya itu ke orang lain. Dan feedback yang diterima positif, banyak orang yang suka sama makanannya. Aku pun juga pernah coba masakannya dan aku langsung ngerasa, wih, ini rasa yang begitu nikmat, rasa yang begitu spesial dari seorang anak yang cuma hobi masak, tapi hasilnya begitu luar biasa, begitu enak. Jadi ketika dia menerima feedback yang positif, dia pasti juga
lebih bersemangat dalam masak. Dia juga pasti lebih bersemangat dalam marketingnya. Dulu yang awalnya cuma box warna putih, sekarang sudah ada stikernya, ada message-nya, dikasih sendok, dikasih plastik, bahkan bonus minuman juga. Dia pasti memberikan yang lebih baik. Dia juga, aku yakin ketika sekarang dia masak, karena dia punya feedback yang positif yang diterima dari orang-orang, dia pasti akan lebih bersemangat waktu masak. Dia sambil nyanyi, kerja buat Tuhan, selalu manis. Nah, mungkin dia akan berperilaku seperti itu karena dia dapat pujian yang positif, feedback yang positif. Ketika dia milih bahan yang paling enak. Ketika dia milih wadah, dia akan juga milih wadah yang paling bagus, yang paling baik untuk mengemas masakannya. Aku yakin ketika kalian dipuji, ketika kalian dihargai, ketika karya kalian dianggap, kalian akan jauh lebih bersemangat untuk menghasilkan sesuatu. Benar bukan? Jadi kesimpulannya dari poin yang kedua adalah jangan pelit untuk ngasih pujian. Jangan pelit buat memuji, menghargai, menghormati karya orang lain. Karena itu juga akan membuat seseorang lebih bersemangat dalam berkarya. Ini lanjut juga, bersambung juga dengan poin yang ketiga. Di mana poin yang ketiga adalah belajarlah menghormati sebagaimana kamu ingin dihormati. Matius 7 ayat 12 ngomong gini, segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini hal yang simpel, hal yang mendasar. Kalau kalian ingin dihormati, hormatilah dulu orang lain. Ketika kalian ingin diakui, maka akui dulu karya orang lain, puji dulu karya orang lain kalau kalian ingin dipuji. Kalau kalian ingin didengar, maka belajarlah untuk mendengar terlebih dahulu. Kalau kalian ingin chat kalian dibalas di grup atau direspon cepat sama seseorang, kalian juga harus melakukan hal yang sama, respon dulu. Jawab itu dengan cepat, jangan ditunda-tunda atau cuma dibaca dan nggak dianggap. Jangan seperti itu. Kalau kalian ingin orang yang janjian dengan kalian datang on time, maka mulailah dulu dari kalian untuk datang on time. Bukankah semua itu dimulai dari diri kita sendiri? Yes, as simple as that. Tapi kitanya sendiri yang terlalu gengsi untuk mau melakukan hal itu. Ngapain sih makanan kayak gitu aja kok dipublish di story? Kontennya loh biasa aja, yang lebih baik, lebih heboh dari itu juga banyak. Ngapain ngomong terima kasih, ini kan pemberian yang wajar. Terus nggak usah lebay lah. Dari pemikiran-pemikiran yang seperti itu adalah investasi. Suatu waktu nanti kalian nggak akan dihargai, nggak akan dihormati, karena kalian sudah memulai itu terlebih dahulu. Matius 7 ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sebenarnya siapa yang bisa pegang kendali? Bukankah diri kita sendiri? Jadi mulailah hal yang positif dari diri kalian sendiri untuk bisa kalian terima hasil yang di kemudian hari. Ketika kalian belajar untuk menghormati, maka kedepannya kalian pun akan dihormati. Dan yang terakhir, yang keempat, hormat dimulai dari kerendahan hati. Inilah cara untuk bisa belajar untuk menghormati, kerendahan hati. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Bagaimana cara mendatangkan hormat itu? Kita mengatakan apa? Belajarlah untuk memiliki kerendahan hati. Saat kita punya kerendahan hati, kita juga akan dihormati kok. Jadi kalau mungkin sekarang ini kalian sedang tidak dihormati, kalian tidak dianggap, kalian tidak dihargai, usaha kalian juga nggak diakui, belajarlah untuk tetap memiliki kerendahan hati. Oke? Belajarlah untuk memiliki kerendahan hati. Dengan kita membalas atau ketika kita tidak menghormati balik, itu nggak akan membuat keadaan jadi lebih baik. Malah keadaan akan semakin runyam, malah semakin kacau. Roma 12 ayat 10 ngomong gini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Alkitab mengajarkan untuk kita bisa mendahului dan memberi hormat.
untuk kita bisa nyapa duluan, untuk kita bisa mendengarkan orang lain duluan, untuk kita bisa menghargai karya orang lain duluan. Nah, ngapain aku nyapa dia? Ngapain aku nganggep dia? Orang aku lebih tua, orang aku lebih dewasa, lebih senior, aku pemimpinnya mereka, ngapain aku minta maaf sama mereka? Ngapain aku memuji mereka? Nggak peduli umur, nggak peduli status, nggak peduli keadaan ataupun jabatan kalian atau latar belakang kalian, tapi perintah Tuhan udah jelas. Mari saling mendahului dalam memberi hormat. Waktu kita bisa belajar melakukan semuanya, artinya kita sedang belajar untuk membangun karakter yang baik, untuk kita bisa membangun karakter dasar, the fundamental karakter, untuk bisa membuat kehidupan kita lebih baik ke depannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini sungguh bisa kalian pahami dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan kalian, sehingga nggak cuma kalian dengar, tapi juga bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nantikan materi selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai perilaku yang harus kita lakukan di minggu berikutnya. Dan aku harap kalian belajar dan bisa menerapkannya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kiranya apa yang telah hamba-Mu sampaikan ini berasal daripada-Mu dan ini bisa menyadarkan setiap teman-teman, setiap members yang sedang mendengarkan. Biarkan kami semakin hari semakin diubahkan, membuat kami lebih respect, lebih menghormati karya orang lain, mengakui keberadaan orang lain, memuji apa yang dihasilkan oleh orang lain. Bukannya malah kami mencela dan menjatuhkan, tapi kami ingin membangun hubungan yang baik, membangun karakter yang dasar untuk bisa membuat kami lebih baik untuk kedepannya. Tuhan yang berkati teman-teman yang akan melakukannya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberikan Roh Kudus agar mereka juga bisa melakukannya, selalu diingatkan, selalu juga mau melakukan untuk menghormati orang lain. Terima kasih Bapa, hamba selesai di sini, tapi Engkau meneruskan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih dan pertemukan kami kembali ya Bapa dalam ibadah kami selanjutnya, dengan online service kami berikutnya dengan tetap bersemangat dan sukacita. Tuhan yang memberkati setiap kami, mungkin kami sedang kurang sehat saat ini, Tuhan yang jamah sembuhkan, biar kami tetap bisa beraktivitas dengan sehat kembali. Kami juga berdoa buat sekolah kami, kuliah kami, pekerjaan, keluarga, orang tua, dan apapun yang sedang kami kerjakan, Kau buat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya guys, gimana firmannya tadi? Berkati banget bukan? Aku juga mau ingetin kalau hari Senin atau Selasa jam 7 malam ada Frenzy Communities atau FJ. Nah, kalian jangan lupa datang ya. Dan kalian yang belum follow IG kami @youthfrenzy, cepetan follow ya. Dan kalian juga jangan lupa subscribe. Oke guys, see you next week. God bless you.